terkait dengan rencana induk yang sudah disiapkan sejak tahun 2019 dan sudah selesai pada tahun 2020 lalu. Jadi master plan sudah selesai. Isu yang paling penting di rencana induk ini adalah apakah master plan itu melekat touch dengan undang-undang ini atau dia ada distansi dengan undang-undang ini, lalu kemudian diatur di mana, apakah peraturan pemerintah ataukah di peraturan presiden. Itu menjadi penting karena kita ingin ada menghindari rigiditas kalau memang diperlukan satu perubahan terhadap master plan. Tapi kita harapkan sebagaimana sejarah kota-kota di Indonesia, saya sebagai planner, saya hafal itu sejarah kota-kota di Indonesia. Sebenarnya master plan-nya itu nggak ada yang salah. Master plan Jakarta itu nggak ada yang salah. Detail plan-nya itu juga bagus. Yang problem adalah eksekusi pada waktu master plan dan kemudian detail plan. Misalnya Jakarta itu dengan akan dibuat giant wall dan seterusnya, itu sudah mulai dari tahun 30-an ada di master plan, dan mengatasi naiknya permukaan air laut di Jakarta itu sudah disusun kira-kira pada tahun 30-an. Jadi master plan itu sudah luar biasa. Nah, ini terkait dengan di rencana induk itu. Nah, saya juga ingin sampaikan bahwa memang kita ingin ini menjadi satu trendsetter atau menjadi contoh buat kota-kota yang lain. Saya pernah sampaikan bahwa Indonesia sampai hari ini tidak punya undang-undang perkotaan. Sekali lagi, saya ingin sampaikan kepada Dewan bahwa Indonesia ini tidak punya undang-undang perkotaan. Ketika saya di kabinet dan dipercaya pada waktu itu untuk memimpin perumahan, saya mengusulkan undang-undang itu perumahan dan perkotaan. Kenapa? Karena rumah itu letaknya di kota, kedudukannya di kota, dan rumah itu menjadi penting, simbol dari segala sesuatu. Tingkat kesejahteraan masyarakat itu di rumah. Apakah rumah itu dimiliki, apakah rumah itu disewa, apakah dikontrak dengan jangka panjang dan seterusnya, perolehannya menjadi beda. Tetapi ketersediaannya menjadi penting dan kedudukannya di mana. Jadi yang kemudian dengan pemerintah dengan DPR pada waktu hanya berhenti pada perumahan dan pemukiman. Dan pemukiman itu artinya residensial. Padahal kota, it is not only deal with the residential, dia juga deal dengan beragam produktivitas dan sebagainya untuk kemaslahatan penduduk kota itu. Nah, kita berharap undang IKN ini bisa menjadi trendsetter cara pengelolaan penyusunan sebuah kota yang digagas dengan rigid dan kemudian dilaksanakan dengan tingkat disiplin yang tinggi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan. Itu penting. Kenapa? Karena kita ingin menghadirkan sebuah kota yang kita janjikan, kota dunia yang locally integrated, globally connected, universally inspired. Jadi ini tiga hal yang dia tidak berdiri sendiri kota ini, tapi kota ini kemudian di mana letaknya? Letaknya adalah di Kalimantan Timur, dan dia punya hubungan dengan Samarinda, Balikpapan, dan kemudian Kalimantan Timur, dan akhirnya Kalimantan, dan akhirnya Indonesia, dan seterusnya. Jadi itu terkait dengan master plan. Termasuk di dalam master plan ini adalah visi dan prinsip pengelolaan IKN. Nah, saya ingin masuk di yang sesuatu yang sangat sensitif. Kemarin misalnya pemindahan status IKN. Pemindahan status IKN memang di sini yang diatur pemindahan statusnya, bukan pemindahan ibu kota negaranya dulu. Pemindahan ibu kota negaranya itu kan secara fisik pembangunan ibu kota negara itu ada fasenya. Di sini kami sebutkan 2022 sampai 2024, 2025 sampai 2035, 2035 sampai 2045, dan 2045 onward. Jadi ada stepnya. Kita tidak sedang mengundang atau menghidupkan kembali Sangkuriang. Kita tidak sedang mengundang kembali Bandung Bondowoso, tidak tentu. Kita sudah atur itu di dalam master plan dan itu bertahap. Maka pertanyaannya, kalau begitu sampai dengan 2024 untuk kemudian dideklar pemindahannya itu
secara status seperti apa. Itulah minimum yang akan kita coba capai sampai dengan tahun 2024 dengan catatan tidak memberatkan APBN kita. Itu. Jadi pemindahan status itu yang saya terima kasih pada fraksi Golkar yang mengingatkan bahwa yang diminta adalah pemindahan status. Saya menceritakan, kalau kabinet sidang di Bali, bukan berarti ibu kota lagi pindah di Bali hari ini. Ketika kami oleh Bapak Presiden Jokowi diajak sidang kabinet di Bogor, bukan berarti ibu kota pindah di Bogor. Saya pernah juga sidang kabinet di zamannya Pak SBY, rapat kabinet paripurna di Bintan. Itu bukan berarti pada saat itu ibu kota ada di Bintan. Ibu kota tetap di Jakarta. Maka ya konkuren dengan itu, ketika kita mengatakan pemindahan status, itu adalah pemindahan status. Kita akan lihat kembali nanti mengenai ketersediaan semua yang dimungkinkan. Nah, keberlanjutan, kontinuitas itu sangat bergantung pada undang-undang. Nah, berikutnya adalah bentuk susunan dan urusan pemerintahan khusus ibu kota negara. Kemarin diperdebatkan di pasal 18B. Ini ada Profesor Pak Cipto nanti bisa bantu saya. Dan ini sebenarnya rumusan ini itu dikenalkan oleh Profesor Jimli. Jadi waktu kami menyusun undang-undang ini, kami juga mengundang para ahli hukum tata negara untuk bagaimana caranya kita bisa punya peluang untuk seperti itu. Di pasal 18B itu memang itu tidak dengan serta-merta kemudian pemerintah daerah semuanya disebut pemerintah daerah. Pasal 18 ya ayat 1 ya, itu tidak berarti dia menjadi superior terhadap pasal 18B, tidak. Itu berdiri sendiri. Undang-undang dasar ini kita tidak satu ayat menjadi superior terhadap ayat yang lain, tidak. Ini norma yang sifatnya itu adalah norma yang independen untuk mengatur itu. Jadi dengan demikian, dengan penggunaan pasal 18B itu dimungkinkan ya, silakan para pembentuk undang-undang membentuk undang-undang untuk apa yang disebut dengan kekhususan itu. Silakan mau dibunyikan, dinamakan seperti apa. Nah, gambarannya adalah ibu kota negara ini akan menjadi dapil nasional. Dapil nasionalnya siapa? Dapilnya DPR RI. Dapil nasionalnya siapa? Dapilnya DPD RI. Dan karena itu dapil nasional, maka pertanggungjawabannya ada pertanggungjawaban nasional. Maka seluruh pembiayaan di sana, penerimaan dan pembiayaan harus dipertanggungjawabkan kepada DPR dan DPD. Ini posisi dari ibu kota negara seperti itu. Sekarang kita bertanya, Jakarta sebagai ibu kota negara, adakah kekuasaan pemerintah pusat mengatur Jakarta? Adakah pembiayaan di pemerintahan di Jakarta ini yang kemudian terintervensi langsung oleh APBN? Ada, tetapi itu konektivitasnya itu adalah dengan melalui jendela window Pemda DKI. Nah, inilah sesuatu yang baru. Kita melihat misalnya otorite ya yang ada di Canberra. Kita juga melihat otorite yang ada di Washington DC. Kita juga lihat bagaimana bentuk otorite yang ada di Nur Sultan dan di beberapa ibu kota di negara-negara yang lain. Jadi kita memang ingin membuat ini sebagaimana yang dimungkinkan, ada peluangnya di dalam undang-undang dasar. Jadi kita tidak mungkin menciptakan sesuatu kebaruan ya di dalam tradisi kepemerintahan daerah kita, otonomi ini yang kemudian melanggar undang-undang dasar. Saya kira itu jauh panggang dari api terhadap hal ini. Itu kira-kira prinsip-prinsip yang ingin saya sampaikan, termasuk nanti cakupan wilayah pengelolaan. Kita akan seperti juga daerah-daerah otonom baru, itu kan pasti harus ada sekali lagi delinasinya, perbatasannya dan seterusnya, karena itu mempunyai konsekuensi yang luas. Itu hal yang secara umum yang saya bisa sampaikan. Nah, kemarin juga ada pertanyaan, wah ini gimana dengan APBN, dengan anggaran yang berat, pembiayaan seperti ini dan seterusnya.
menurut kami itu memang tetap kita pertimbangkan. Jadi kalau kita mau bicara isunya, isu utang itu satu hal ya. Dari fraksi Demokrat kemarin mengatakan ini ada kaitannya dengan pembiayaan terkait dengan utang. Ya, begini, di seluruh dunia tidak ada satu negara pun yang tidak berutang. Dan utang itu memang diperlukan. Kenapa utang diperlukan? Karena utang itu adalah di mana modal masyarakat seluruh dunia itu diproduksikan dan direproduksikan. Kalau sudah tidak ada yang berutang, lalu uang itu kemana? Uang itu menjadi idle. Seperti misalnya di Jepang, orang sudah tidak lagi terjadi inflasi, tapi deflasi. Masyarakat sudah tidak mau taruh uang di bank, tapi karena begitu taruh di bank, setiap bulan, setiap tahun nilainya menyusut. Nah, padahal utang pemerintah Jepang terhadap yen itu 200% lebih dari GDP-nya. Nah, jadi itu satu isu sendiri. Kami bisa jelaskan lebih detail pada fraksi yang ingin bicara soal utang ini di dalam APBN. Saya kira dengan senang hati kami bisa jelaskan itu. Tapi karena yang sudah hadir adalah Pak Hinca, saya kira menjadi beda ketua. Karena apalagi beliau pakai shawl tadi dan mengatakan sudah siap begitu. Terakhir adalah saya hanya akan minta kepada Pak Dasko nanti, tolong kami dibantu soal azas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.